Kadang saya suka lupa deh, Sena. Apa? Lupa kalau kamu tuh tukang ketoprak. Kenapa gitu? Karena sekarang cara kamu makan steak udah luas banget. Aduh, salah lagi gue. Apa cara makan gue kurang norak ya? Ya kan, saya belajar dari Mbak. Mbak ngajarin saya sampai bisa. Jadinya ya saya inget. Menurut saya kamu pintar banget, bukan dari cara makan kamu atau dari saya ngajarin kamu table manner ya, tapi menurut saya kamu punya pengetahuan yang cukup luas. Kamu suka baca buku? Iya, suka belajar. Belajar sampai ya itu karena saya sering buka sosial media aja, Mbak. Banyak hal-hal yang saya pelajari dari sana, jadi menambah wawasan. Tukang ketoprak kan harus pintar juga. Meskipun tukang ketoprak ya, emang orang-orang yang berduit aja yang harus pintar, Mbak. Terkadang mereka yang punya uang juga nggak pintar. Maaf. Saya punya pertanyaan. Halo. Lihat sana. Menurut kamu, mereka rekan kerja atau pasangan suami istri? Pertanyaan gampang sekali. Mereka udah pasti suami istri, Mbak. Kenapa? Tahu dari mana? Karena cuman Ibu Bayangkari atau istri dari seorang polisi yang punya seragam pink. Kenapa, Mbak, nanya itu? Nggak apa-apa. Sudah berubah pikiran? Mau punya calon suami seorang polisi? Enggak. Kok enggak? Enggak, karena saya pengen hidup tenang. Kan saya udah pernah bilang sama kamu. No thank you. Takdir, maut, jodoh, rezeki semuanya sudah diatur sama Allah, Mbak. Iya. Kalau memang nanti ternyata Allah menakdirkan Mbak sama seorang polisi gimana? Astaga, udah malam banget ya? Udah jam segini. Kalau pergi sama saya jadi lupa waktu ya, Mbak. Maksudnya? Nggak bercanda maksudnya. Jam saya kok nggak ada? Tadi saya pakai jam kan? Iya. Saya ingat kok Mbak pakai jam. Jatuh nggak? Ya harusnya enggak. Terakhir kali Mbak lihat jamnya di mana? Tadi kita berangkat. Mbak, pas kita mau berangkat ke sini dari museum, saya ingat Mbak sudah nggak ada pakai jam itu. Kita sampai museum, saya ke toilet. Jam saya ketinggalan di toilet. Saya lepas tadi di toilet, saya baru inget. Tadi dikasih apa? Pandi, telepon Pak Andi. Kartu namanya... Nih, Andi Haryanto, saya telepon ya. Semoga dia bisa bantu. Sudah kenyang, sudah bungkus juga makanan buat anak dan istri. Ini nomor siapa ya? Halo? Halo, selamat malam Pak Andi.
Ini saya Davina yang Bapak kasih kartu namanya tadi pas di Museum Pusaka Mandala. Oh iya Mbak. Gimana Mbak? Maaf banget Pak, saya mengganggu malam-malam. Nggak apa-apa Mbak. Ada apa ya? Saya tadi pas mampir ke museum, saya sempat ke toilet. Jam tangan saya ketinggalan Pak di dalam toilet. Kira-kira saya bisa minta tolong untuk check-in nggak ya? Oh begitu. Tapi masalahnya saya udah jalan pulang ini Mbak. Dan museum juga sudah tutup. Pak maaf banget Pak, tapi itu jam tangannya berharga banget buat saya. Kira-kira mungkin ada siapa yang di museum untuk minta tolong cek barangnya dan simpenin? Sebenarnya ada security yang berjaga, Pak Hadi dan Pak Junaidi. Tapi karena museum sudah tutup, mereka nggak bisa bukain pintu buat Mbak. Ya staff only. Atau mungkin saya yang ke sana bareng sama security-nya. Saya minta tolong banget Pak kali ini. Saya nggak bisa kehilangan jam itu Pak. Itu hadiah dari papa saya. Ya sudah, kalau begitu saya nanti balik lagi ke museum. Kebetulan saya juga baru selesai makan dekat dengan museum kok. Iya dah, oke. Tolong kabarin saya ya Pak. Makasih Pak. Sama-sama Mbak, nggak apa-apa. Nanti saya kabarin ya kalau sudah ketemu. Iya, makasih. Ya, sama-sama. Gimana Mbak? Sebenarnya Pak Andi bilang udah nggak bisa karena dia udah pulang. Udah tutup museumnya, cuman dia berbaik hati mau balik lagi, mau ngecekin jam saya. Jadi kita tinggal nunggu kabar dia. Oh gitu, jadi nggak perlu pesan ya? Harusnya sih nggak perlu, kita tunggu kabar dia dulu aja ya. Semoga nggak hilang. Loh, kok Andi balik lagi, Pak? Ada barang tamu yang ketinggalan. Saya mau cek dulu sebentar ke dalam. Mau kami temani, Pak, ke dalam? Oh, nggak usah Pak. Kalian lanjut patroli aja di luar. Siap, Pak.